Dipoto. Dipoto kan? Dipoto. Rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bisayyi'al hasanatam huha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'du. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih mengizinkan kita, memberikan kita kenikmatan iman, nikmat Islam. Apabila kita dicabut rasa nikmatnya iman, maka kita tidak bisa melaksanakan sholat, melaksanakan hal-hal yang mendekatkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di luar sana yang mana Allah cabut rasa nikmatnya iman sehingga mereka menyekutukan Allah, menyembah berhala, menyembah batu atau menyembah pohon. Maka itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak lupa juga kita diberi nikmat Islam sehingga kita sangat bersyukur bisa duduk-duduk di sini dalam rangka thalabul ilmi. Kita tidak bisa menjamin apabila nikmat Islam ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak jamin kita tetap bisa mempertahankan rasa keislaman kita. Ketika di zaman kita lihat di akhir zaman kelak, ada seorang ahli ibadah terus dia hafiz Quran, dia keinginan bertekad untuk membunuh Dajjal. Tapi apa yang terjadi ketika seorang ahli ibadah ini bertemu dengan Dajjal, dia bersujud, melemah rasa keimanannya, maka dia menjadi pengikut Dajjal. Maka dianjurkan kita semua ketika di akhir zaman kelak besok, kita ketika melihat Dajjal, maka kita lari sejauh mungkin masuk rumah dan ikat istri kita dan anak-anak kita, dan jangan lupa membaca surat Al-Kahfi ayat awal dan 10 akhir surat Al-Kahfi. Baik, selawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita, suri teladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, yang mana beliaulah yang telah menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini, dan semoganya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin robbal alamin. Baik, di sini anak sedikit menyampaikan kultum yang mungkin yang sudah tahu biar tambah tahu, yang belum tahu bisa tahu, dan yang sudah paham insya Allah untuk merojaah. Baik, sedikit menyampaikan kultum tentang tabungan ketika kita sudah mati tapi pahalanya tidak pernah berhenti. Ada di dunia ini tabungan, tapi ketika kita nabung, ketika kita sudah mati tapi terputuslah
kita tidak bisa menabung karena sudah mati di dalam kubur ya. Maka itu ada tabungan yang mana kita sudah mati berpuluh-puluh tahun tapi pahalanya tetap mengalir pada kita. Itu dispesialkan untuk umat Islam, untuk orang-orang yang bertakwa pada Allah. Yaitu tabungan yang pertama yaitu sedekatul jariyah atau sedekah jariyah, yaitu sedikit menyisihkan sedikit bagian harta kita ke jalan Allah, untuk menegakkan agama Allah, seperti menyisihkan hartanya untuk membangun masjid, membangun pesantren, membangun jembatan. Itu selagi bangunan itu masih digunakan oleh umat Islam pada umumnya, maka pahalanya mengalir oleh orang yang menginfakkan, yang menyisihkan hartanya, walaupun orangnya sudah meninggal berpuluh-puluh tahun, pahalanya tetap mengalir kepada orang yang menginfakkan harta tersebut. Yang kedua, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini kita ambil contoh seperti seorang guru, ustadz mengajarkan santrinya, murid-muridnya tentang agama Allah, tentang sholat. Selagi sang murid ini melaksanakan sholat, mengajarkan, terus berdakwah ke sana ke sini, walaupun gurunya sudah meninggal dunia, tapi amal ilmu yang bermanfaat ini tetap mengalir, pahalanya mengalir seorang guru, walaupun gurunya sudah meninggal bertahun-tahun. Nanti bisa disambungkan lagi ke muridnya ini membangun pondok, terus mengajarkan ke santrinya lagi, tetap mengalir dari guru yang terdahulu. Tabungan yang ketiga yaitu anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua yaitu anak yang selalu mendoakan orang tua, anak yang selalu meminta ampun atas dosa-dosa orang tua, walaupun orang tua sudah meninggal, anaknya memintakan ampun kepada Allah SWT agar diringankan siksa kuburnya, diringankan segala cobaannya yang ada di alam kubur. Itulah anak yang soleh yang selalu mengingat orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Itulah celengan orang tua, yaitu anak yang soleh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.